Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Umi Selvi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang teks berita yang sebelumnya sudah kita pelajari seminggu yang lalu ya. Masih ingat kan anak-anak Umi? Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin, berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuki proses pembelajaran hari ini, Umi akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu nomor 4.2, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan seperti lafal, intonasi, mimik, dan kinetik. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita lisan dan tulis dengan memperhatikan ketepatan struktur dan kaidah kebahasaannya. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan persamaan berita hoaks terkini dengan fitnah. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya berita. Selanjutnya, materi kita hari ini ada 3 ya. Yang pertama, pentingnya berita. Yang kedua, langkah-langkah menulis berita. Dan yang ketiga, penyuntingan berita. Baiklah, kita masuki yang pertama, pentingnya berita. Pentingkah sebuah berita itu? Iya, betul sekali. Penting, bahkan sangat penting, karena banyak manfaat yang kita dapat dari membaca sebuah berita. Di antaranya adalah untuk memperoleh wawasan, pengetahuan, serta informasi, baik yang kita lihat di media televisi, radio, media sosial, maupun media cetak dan media-media lainnya. Manfaat-manfaat itu pula yang dapat diartikan sebagai hasil pemaknaan terhadap suatu berita. Selanjutnya, yang kedua, yaitu penulisan berita. Adapun langkah-langkah penulisan berita sebagai berikut. Yang pertama, menentukan objek berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Berarti bermanfaat bagi banyak orang. Nah, itu bagus kita jadikan sebagai objek. Yang kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Bisa saja saksinya atau keluarga dari korban atau keluarga dari pelaku atau orang-orang yang berada di tempat kejadian. Nah, boleh ya. Selanjutnya, yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik simba. Nah, masih ingat kan? Pola adik simba ini termasuk dalam apa kemarin? Iya, betul sekali, yaitu unsur-unsur berita yang disingkat juga dengan 5W 1H. Adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Betul. Selanjutnya yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke arah bagian yang kurang penting. Nah, ini bagian yang penting dan bagian yang kurang penting ini kemarin itu pernah kita bahas pada struktur, dimana itu kita menulisnya pada piramida terbalik. Yang pertama ada kepala berita, yang kedua tubuh berita, dan yang terakhir ekor berita.
Bagian yang penting itu dimulai dari kepala berita, yaitu ide pokok atau judul. Yang keduanya tubuh berita, dan yang bagian yang kurang penting itu adalah ekor berita. Selanjutnya yang kelima, menyunting berita hasil penulisan. Menyunting itu apa artinya? Ada yang tahu? Iya, tuh dia. Menyunting itu sama dengan mengedit atau memperbaiki. Ya, betul. Selanjutnya, yang ketiga, penyuntingan berita. Nah, tadi kan Umi udah bertanya tuh, penyuntingan berita itu apa artinya? Mengedit atau memperbaiki. Nah, ini dia. Jika ditemukan beberapa kekeliruan dari berita yang kita buat itu, maka ada satu tahapan yang harus kita lalui sebelum kita publikasikan, yaitu penyuntingan atau pengeditan atau perbaikan. Adapun aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam tahapan ini, yang pertama, kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Nih, perlu kita ketahui bahwasanya fakta itu dalam berita merupakan hal yang sangat penting. Penting itu. Kenapa? Karena benar tidaknya berita setelah kita sampaikan, masyarakat itu tidak tahu dia apakah itu benar atau tidak. Mereka hanya menggunakan dan hanya mendengarkan berita yang kita sampaikan. Jadi, kita memang harus mengetahui kebenaran berita baru kita publikasikan. Pada saat ini, banyak berita yang beredar tidak sesuai dengan fakta, atau yang sering kita dengar itu istilahnya hoax atau berita bohong. Di mana berita bohong ini atau hoax ini dapat berdampak buruk terhadap seseorang. Misalnya saja dapat mencelakai orang. Misalnya kita dapat berita, sebuah berita di mana kita tidak tahu buktinya apa, faktanya apa, tiba-tiba kita sebarkan. Nah, di situ bisa saja kita dapat mencelakai orang yang telah kita tuduh tadi. Nah, ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat, bahwasanya kita harus teliti dalam menyampaikan berita atau memakai berita. Nih bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu sesali perbuatanmu itu. Nah, di sini sudah jelas disampaikan bahwasanya kita harus teliti dalam menyampaikan suatu berita yang benar dan tidak benar. Kalau betul adanya, berarti kita boleh menyampaikan berita ini. Namun jika tidak, kita tidak boleh menyampaikan berita ini, kita tidak boleh menyebarkan berita ini, karena dapat menimbulkan kekacauan terhadap suatu kaum, ya. Nah, ada kisah dari Aisyah istri Rasulullah, di mana ia difitnah berzina. Pernahkah anak-anak semua dengar atau baca kisah ini? Bagus, berarti udah tahu kita alurnya gimana, ya kan? Itu fitnah. Nah, fitnah itu sama halnya dengan
berita bohong ini, hoax ini sekarang. Kenapa Umi bilang begitu? Karena tidak ada bukti atau fakta yang mendukung dari hal-hal tersebut. Itu hanya sebaran dari banyak kaum, satu kaum ke banyak kaum, jadinya itu sebagai fitnah jatuhnya. Kita ketahui bahwasanya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, karena itu sama halnya dengan hoax. Hoax itu berita bohong. Jika kita menyampaikan berita bohong, maka kita akan mencelakai orang lain. Sama dengan yang fitnah ini tadi, bahwasanya kalau kita menyebarkan fitnah ini akan mencelakai si Aisyah istri Rasulullah, ya kan? Tapi karena tidak ada buktinya, makanya Rasulullah tidak mempercayai berita tersebut. Jadinya alhamdulillah itu selamat ya. Tuh bagus tuh. Jadi keterkaitan antara fitnah dan hoax ini jelas kan? Gimana? Sama-sama tidak mempunyai bukti atau fakta yang jelas. Tuh. Selanjutnya B. Kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus Adiksimba. Nah, lagi-lagi unsur-unsur berita ini muncul di mana-mana. Berarti kelengkapan berita itu harus disertai dengan unsur berita yang 6 macam ini Adiksimba atau 5W 1H. Selanjutnya struktur penyusunan berita yang dimulai dari bagian yang terpenting ke bagian yang kurang penting. Ini tadi kita bahas pada posisi piramida terbalik. Selanjutnya yang terakhir yang D, penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda baca. Penggunaan bahasa ini harus dengan rumus, ya kan? Dimana keefektifan kalimatnya harus jelas. Kebakuan katanya berarti bahasa yang digunakan dalam berita ini menggunakan bahasa baku. Untuk mengetahui mana bahasa baku dan mana bahasa tidak baku itu kita memerlukan kamus besar bahasa Indonesia dan buku kata baku dan kata tidak baku. Berarti kita harus punya itu untuk menyunting berita. Sama halnya dengan ketepatan ejaan dan tanda baca. Ini juga harus kita mempunyai salah satu buku untuk penunjang agar kita mudah dalam mengedit berita yang telah kita tulis sebelum kita publikasikan. Dah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, boleh kita tanyakan lagi nanti. Lebih dan kurang, Umi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan ya.